If you kebobolan 200 but you can cetak 300 gol, you will and still win the game. Nah, itu kira-kira begitu filosofinya ya. Ya mungkin saat ini Coach Justin lupa dengan filosofi itu. Walaupun lu kebobolan 13 gol, harusnya lu akan menang kalau lu bisa cetak 17 gol atau lebih. Satu lusin lebih, 13 gol. Jadi pertanyaan gua, kenapa ini harus 13? Nah, ternyata lah di sini jawabannya. Kenapa di 13, setiap gedung, di setiap lift atau nomor rumah itu nggak ada nomor 13? Ternyata 13-nya dipakai di sini. Jadi di mana-mana nggak ada. Gua kasih sejarahnya soal angka 13. Dalam pertandingan sepak bola Italia, angka 13 dianggap sebagai angka keberuntungan. Kita tahu ya, Alessandro Nesta nomor 13 dan itu back luar biasa. Di saat di zaman Alessandro Nesta, wah Itali pertahanannya mantap. Dalam numerologi, angka 13 dikenal sebagai angka malaikat yang melambangkan kepemimpinan dengan cinta dan kasih sayang. Dalam Islam, angka 13 diartikan sebagai kesatuan kekuatan yang tak terhingga. Angka 13 juga bisa menjadi penanda bilangan tanggal, jumlah, dan nama. Kesatuan kekuatan yang tak terhingga ya. Jadi untuk adik-adik KKS tetap semangat, jadikan ini pelajaran. Kita berdoa sama-sama supaya angka 13 ini akan menjadi kekuatan yang gak terhingga di suatu saat nanti untuk masa depan adik-adik semua yang sekarang sedang belajar sepak bola. Jadikan ini pengalaman, tetap semangat, jangan kecil hati hanya karena kalah 13-0. Kita harus punya mental kayak Coach Justin. Walaupun kalah 13-0, tetap pede, tetap mengkritik strategi-strategi yang bertahan. Pokoknya filosofinya serang. Ya, tetap semangat ya adik-adik KKS. Maju terus. Ya, kalah 13-0 itu menurut saya ya hal yang biasa lah. Ini kan bukan pertandingan resmi, ini hanya uji coba, friendly match lah antara timnas U17 asuhannya Coach Nova dengan Korea Selekau ya, tim asuhannya Coach Justin. Tapi yang menarik di sini tuh 3 match. Ini kan dibagi dalam 3 match. Match pertama 3-0, match kedua 7-0, dan match ketiga kalah lagi 3-0. Ya, jadi totalnya itu 13-0. 13 ini satu lusin lebih 1 buah nih. Tidak apa-apa, ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran supaya kedepannya lebih bagus lagi. Karena hal-hal seperti ini tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa itu gagal, tapi ya pasti akan ada komentar-komentar dari masyarakat, dari netizen bahwa ya percuma selama ini kritik-kritik STY, kritik-kritik Ancelotti, toh timnya kalah 13-0. Aduh, itu parah itu 13-0. Tidak apa-apa, santai saja 13-0, nanti bisa dibalas lagi di lain kesempatan. Yakin saya KKS ini semakin maju nanti. Top. Selamat pagi boy. Sorry nih keterlambatan nih, sorry nih. Iya, ini gue bahas KKS lawan timnas U17. Ada yang kalah gede nih boy. Mari kita bahas. Timnas U17 asuhan Nova Arianto berhasil mengalahkan tim KKS asuhan Coach Justin dengan laga yang berlangsung 3 babak. Kalau skornya ditotalin itu jumlahnya 13-0. Dimana match pertama itu skornya 3-0, match kedua skornya 7-0, dan match ketiga itu skornya 3-0. Sorry, maksud gue per babak ya, bukan per match ya. Gue sih jujur nggak kaget ya dengan hasil ini ya. Secara timnas loh, timnas masih ya kalah lawan tim yang skupnya adalah cuma 1 provinsi doang. Oke lah, waktu di Portugal menang kan lawannya tim akademi ya. Tapi sih kalau misalnya gue inget ya, ada statement begini waktu itu nih, mau lawan Portugal U17 juga gue jadiin. Dan laga ini tuh nggak disiarin di mana-mana boy. Jadi gue nggak tahu gimana jalannya pertandingan, siapa yang main bagus dan siapa yang main nggak bagus. Kok backgroundnya ini? Halo Mas Daus. Banyak dari reaksi netizen yang bilang kalau misalnya apakah ini wujud representatif kalau misalnya total footballnya Coach Justin itu nggak bisa mengalahkan direct footballnya Nova Arianto yang notabene 11-12 mainnya sama Sintayong. Tapi kalau dari gue jangan langsung dinilai begitu boy. Namanya ini pertandingan antara tim nasional lawan klub gitu. Kelasnya beda. Anggapannya begitu tuh. Iya, secara level beda dong ya. Dan lagi ini juga merupakan proses seleksi untuk timnas U17. Dimana mungkin ya dari KKS ini akan ada yang dibawa ke timnas U17 untuk Piala Asia U17. Semoga nggak titipan ya. Semangat berproses adik-adik ya, bawa bangga nama Indonesia ini. Terima kasih banyak Pak Devo untuk update Mas Adi. Iya, 13-0 itu ya tidak terlalu besar lah, kecil lah.
untuk ukuran akademi ya, sekelas akademi Korea Selekau lawannya level timnas itu. Ya lawannya level timnas toh, walaupun itu dia kelompok umur 17 tahun, saya pikir ya itu kan levelnya sudah berbeda. Jadi kalah seperti itu wajar menurut saya, wajar. Saya mau supporter belajar dewasa. Terus Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke, tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga Dan medsos tadi. dari komentar-komentar seperti Bung Toel juga. iya betul. Bagaimana Bung Towel bilang menilai sesuatu dengan dewasa, berpikir dewasa, bermedsos dewasa, kalau pengamat seperti Bung Towel saja tidak dewasa, ya kan? Contohnya apa? Contohnya kemarin STY sudah tidak jadi pelatih Indonesia, tapi masih disenggol-senggol. Dia masih kata-katain STY, dia bilang STY itu lebih cocoknya jualan gitu kan. Padahal apa hubungannya sepak bola dengan jualan kan begitu. Kemudian diklarifikasi, menurut saya itu bukan klarifikasi tapi lebih ke membela diri sendiri begitu ya kan. Dan itu menurut saya salah satu bentuk ketidakdewasaannya Bung Towel. Nah, kalau Bung Towel minta kita supporter untuk dewasa, toh pengamatnya saja seperti ini. Harusnya koreksi dulu, harusnya berpikir objektif dulu. Jangan suruh kita berpikir dewasa tapi pengamatnya sendiri tidak berpikir dewasa. Itu dia yang salah menurut saya dan harus diperbaiki. Mengagumkan anak asuh Coach Justin kalah 13-0 dari anak asuh Coach Nova. Wah, gokil banget nih. Gimana menurut kalian nih? Apakah kalian ada komentar? Jangan dihujat ya guys ya. Nggak apa-apa kalah. Yang penting punya 2 HP guys. Kok bisa? Tidak apa-apa kalau 13-0 itu tidak masalah. Karena seperti saya bilang tadi, levelnya itu sudah beda. Lawannya timnas. Ya mungkin saja ini untuk ya seleksi friendly match, untuk cari keringat. Jadi kalau 13-0 itu ya hal yang wajar. Ini kan bukan kompetisi resmi. Kalau kompetisi resmi saya pikir tidak sampai 13-0. Apalagi pelatihnya itu Coach Justin yang penerapan strateginya itu total football, lawan Coach Nova yang ya sistemnya itu 11-12 dengan Coach STE yang kita lihat agak sedikit bertahan gitu. Tapi kita lihat 13-0 tidak masalah. Karena kalau kita lihat juga backgroundnya Coach Justin, dia bukan dari sepak bola ya, tapi dari futsal ya. Dari futsal. Jadi kalau ya dibantai 13-0 menurut saya tidak masalah. Ya, itu hal yang biasa lah. Nanti pasti ke depannya lebih maju lagi. Walaupun di pertandingan kemarin kalah 13-0, pasti di pertandingan berikutnya bisa menang lebih dari inilah. Yakin saya itu. Kok bisa akhirnya pertandingan antara anak asuh Coach Justin melawan mantan asisten dari Sintayong berakhir dengan skor meyakinkan. Diketawain cuy. Gila ya, pada pertandingan antar timnas Indonesia U17 melawan KKS Jateng berakhir dengan skor 13-0. Anak asuh Coach Justin bener-bener diobok-obok sama anak asuh Coach Nova. Gila. Kirain Coach Justin bakalan menjadi Pep Guardiola pada pertandingan ini, tau gak? Tapi nyatanya Coach Justin malah menjadi Erik ten Hag, tau gak? Gila. Aduh. Ya, pada pertandingan ini antara timnas Indonesia U17 dengan KKS Jateng bermain dengan 3 babak. Di babak pertama kalah 3-0, di babak kedua kalah 7-0, dan di babak ketiga kalah 3-0, dan totalnya 13-0. Gimana menurut kalian dengan pertandingan ini? Tulis di komentar. Berarti Coach Justin harus cari striker itu. Strikernya harus mumpuni itu. Supaya jangan lagi mati di kosong, mati bandi 0 gitu. Harusnya bisa ya. Kalau misalkan 3-1, 3-2 tidak masalah. Di 7-1, 7-2 setidaknya bisa cetak gol lah. Tapi kalau boleh saya kasih masukan ke Coach Justin, carinya itu cari striker lah. Supaya ya bisa mengimbangi tim-tim yang lain nanti itu. Kalau misalkan ada friendly match lagi. KKS dibantai timnas Indonesia. Ya, KKS timnya Coach Justin ya. KKS Jateng dibantai timnas Indonesia 13-0 tanpa balas ya. Padahal prinsip dari Coach Justin, lu kebobolan, lu cetak gol, lu menang. Tapi kali ini, lu kebobolan 13 gol, lu nggak bisa cetak gol, maka lu dibantai ya. Tapi ini adalah timnas seleksi ya, bukan timnas U17. Ini baru tim seleksi. Ya, dimana kita tahu Coach Nova pun melakukan seleksi terhadap timnas U17 ya, dimana ada 2 pemain KKS yang juga ikut seleksi bersama timnas U17.
Dan laga tadi itu dimainkan 3 kali 30 menit, artinya 90 menit total laga yang dimainkan tadi antara KKS melawan Timnas Indonesia. Dan hasilnya jelas ya, Timnas Indonesia menang 13-0 membantai KKS. Jadi saya berapa, Coach Justin? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Ya itulah pertandingan pasti ada kalah dan menangnya. Karena waktu KKS di Portugal itu menang besar terus. Ya inilah saatnya kalah begitu. Karena setiap pertandingan itu pasti ada penurunan performanya, ada peningkatan performanya. Jadi mungkin waktu di Portugal performanya itu lagi bagus-bagusnya, dan ketika lawan Timnas U17 asuhannya Coach Nova, pasukannya Coach Justin itu lagi tidak dalam performa terbaik. Jadi dihajar 13-0 itu teman-teman. Jangan heran kalau laga uji coba Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova Arianto menang telak dengan skor akhir 13-0 melawan tim asuhan Coach Justin, yaitu KKS Jateng. Ya, laga uji coba persahabatan ini dilangsungkan tertutup guys, dikarenakan Timnas Indonesia U17 masih dalam tahap seleksi pemain. Padahal Coach Justin sempat mengatakan sebelum pertandingan ini dimulai, dia berharap bahwasanya pertandingan ini disiarkan secara live karena banyak talent-talent scouting yang ingin melihat pertandingan antara Timnas Indonesia U17 melawan KKS Jateng. Namun akhirnya Coach Justin mengikuti kemauan dari PSSI untuk tidak menayangkan live pertandingan uji coba ini. Di sini yang menarik adalah meskipun Timnas Indonesia U17 masih dalam tahap seleksi, tapi mereka udah mampu menang telak atas KKS Jateng yang notabene memang udah dilatih oleh Coach Justin. Harusnya tim asuhan Coach Justin ini bisa lebih solid dibanding Timnas Indonesia U17 yang masih dalam tahap menyeleksi pemain. Cuman dari hasil ini kita bisa dapat menyimpulkan bahwasanya terjadi perbedaan kualitas antara pemain Timnas Indonesia U17 dan KKS Jateng. Sebuah hasil yang sangat baik untuk Timnas Indonesia U17 di hari ini, dan semoga Coach Nova Arianto bisa menemukan kerangka terbaik Timnas Indonesia U17 ke depannya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa. Ya intinya timnas kita itu mulai dari kelompok umur sampai senior itu berjalan ke arah yang lebih baik, karena itu harapannya kita semua. Bukan soal menang 13-0, kasih kalah di mana, tapi yang terpenting itu timnas kita sudah ada di jalur yang betul, track yang betul, dan ya golnya itu harus benar-benar ke arah yang positif. Kan begitu, itu harapannya kita semua. Ya terbukti kan ngomong emang paling enak ya. Beliau kalau ngomong ya kan, sepak bola itu adalah menyerang. Lu kebobolan 2 gol, cetak 3 gol, you still win the game. Bahkan dia bilang ya, kalau Liga 1 itu nggak mau dia tutup karena nggak menghibur. Lah ini menghibur di mananya coba? Sepak bola menyerangnya di mana? Kebante sampai begini skornya. Ya timnas Indonesia itu uji coba dengan timnya coach ini ya, KKS ya, Korea Selekau. Pertandingan itu 3 match dengan 3 kali 30 menit. Kabar yang beredar itu ya full time itu 13-0. Cuman sampai video ini dibuat, IG resmi KKS itu masih mengupload hasil match pertama ya, 3-0 timnas unggul. Hasil match kedua dan match ketiganya belum dipublis. Ini masih latih SSB. Gimana kalau misalkan melatih timnas? Coba. Kalau untuk pernyataan lain mungkin aku no komen ya. Tapi khusus untuk pernyataan coach ini yang bilang Liga 1 tidak menghibur, itu yang aku selalu sangat kontra. Ya Liga 1 nggak menghibur. Aku yakin ya kalau asuhan coach ini melawan tim Liga 1 yang peringkat 15 saja, belum tentu menang loh. Jadi sekali lagi nggak boleh sepele sama orang. Aku yakin coach ini bakalan dapat pelajaran dari sini. Tapi itu pun kalau dia sadar. Salam, dilatih. Itulah komentar netizen, itulah komentar masyarakat melihat hasil kemarin. Tapi yang penting ya komentar-komentar seperti ini saya pikir bagus sekali. Intinya jangan menghujat. Tidak ada yang menghujat. Itu saja yang terpenting teman-teman. Pertandingan persahabatan Korea Selekau kalah telak 13-0 atas Timnas Indonesia U17. Pertandingan persahabatan ini dibagi ke dalam 3 match. Pada match pertama, Timnas Indonesia U17 berhasil menang 3-0. Pada match berikutnya, match kedua, Timnas Indonesia terlalu kuat hingga menang telak dengan skor 7-0. Pada match ketiga atau match terakhir, Timnas Indonesia U17 kembali lagi menang 3-0. Persiapan yang minim mungkin adalah penyebab utama Korea Selekau kalah atas Timnas Indonesia U17. Dan jangan lupa ada 2 jagoan Korea Selekau yang dipanggil ke Timnas Indonesia, yaitu Mufid Zainul dan Fadil Aga Atala. Kedua pemain ini adalah andalan KKS ketika bermain di Portugal beberapa waktu lalu. Menurut kalian, kira-kira apa penyebab utama KKS bisa kalah telak atas Timnas Indonesia U17? Komentarnya? Ya, tidak punya striker. Belum punya striker yang bagus maksudnya. Kalau sampai kalah 3-0, 7-0 dan kemudian 3-0 lagi, artinya ini kan mati di kosong. Harusnya
coach itu cari striker yang lebih bagus supaya bisa setidaknya bisa cetak gol lah. Andai kata 3-0 ya. Setidaknya bisa cetak 4 supaya 4-3 kan gitu, supaya menang kan begitu. Harusnya ya, kalaupun nanti ada perubahan saya pikir ya coach pasti sudah belajar lah dari match kemarin di mana timnya dihajar habis-habisan 13-0. Ya semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya dari KKS ini muncul pemain-pemain yang bagus dan ya positifnya untuk timnas gitu. Yang terbaik lah dari KKS ini. Walaupun kemarin dibantai tidak masalah. Bukan hal yang negatif, bukan kegagalan itu. Itu awal dari sebuah kebangkitan untuk KKS nanti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal pertandingan antara timnas U17 seleksi masih diseleksi ya, dengan KKS Korea Selekau asuhannya Coach Justin. Jadi timnas menang dengan skor yang cukup mencolok itu 13-0 di 3 babak, 3 kali 30 jadi 90 menit totalnya. Itu timnas Indonesia U17 asuhannya Coach Nova itu menang 13-0. Ini bukan masalah skornya, tetapi kita lihat di sini Coach Nova betul-betul ya luar biasa lah, bisa kasih kalah Coach Justin. Yang kita tahu di sini Coach Justin juga mantan pelatih, tapi sayangnya bukan pelatih sepak bola tapi futsal teman-teman. Tapi di sini poinnya ya bukan soal skornya berapa, kemenangan besar atau apa. Yang penting di sini golnya adalah untuk timnas, untuk sepak bola Indonesia jauh lebih bagus lagi. Nah dengan adanya KKS ya, akademi-akademi seperti ini, saya pikir itu membuat talenta-talenta muda yang ada di Indonesia yang mungkin mau berkembang, mau asah skill sepak bolanya ya bisa di Korea Selekau ini teman-teman, di KKS ini asuhannya coach gitu kan, supaya ada bibit-bibit dari sana yang bisa diorbitkan untuk timnas. Itulah hal positifnya, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk KKS dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan ayo kita dukung sepak bola Indonesia untuk semakin maju ke depan. Oke teman-teman, sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.